Ya, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Abidrio Muhammad, si tukang servis furnitur keliling. Nah, ini ada beberapa video lemari pintu geser rel UM dengan apa permasalahannya ya, macet, seret seperti itu. Kalau dipaksa ya malah tambah nggak karuan. Satu, bagian bawah rusak, terus kedua harus diangkat ya nutupnya. Kedua bisa apa ya, bisa membahayakan ya kalau dibiarkan, pintu bisa lepas dan jatuh sendiri. Nah, ini hanya sebagian kecil ya, yang saya kerjakan itu udah banyak, jadi ini sebagian kecil aja. Dan jangan lupa disimak videonya sampai akhir biar tidak gagal paham dengan video-video ini, karena di video akhir itu cara mengganti roda dan menyetelnya. Ini gesek didiemin sampai rusak kayak gitu bawahannya. Pintu ini harusnya Kalau yang ini nyampe pintu belakang bisa ditukar ke depan. ditukar. Ya ada beberapa pintu yang seperti itu dan ada yang nggak bisa. Ini juga udah aku kendor. Jadi ini tukeran posisi sama yang ini. Karena ininya udah pada copot. Sama sini, sama yang bawah, sama yang pojok sana. Iya. Jadi ini sengaja saya kumpulkan videonya yang apa, Jadi di depan karena beberapa rel UM. Nah, ini juga. Kalau ini selalu lari, dan ini juga banyak sebenarnya yang bermasalah tapi diabaikan. Bahkan ada yang pintunya copot. tuh, Nah, relnya nggak apa-apa tapi pintunya copot ya, gimana? itunya apa tuh, rodanya hilang atas bawah. No. Tuh. Nah, seperti yang ini nyampe pintunya lepas pun masih dipaksa digunakan ya. Ini bisa tertimpa orangnya. Nah, banyak kasus, banyak yang cerita ke saya, ada yang sanak saudaranya, apa dia sendiri itu tertimpa pintu ya. Bahkan ada seorang ibu yang baru sholat itu tertimpa pintu. Ada yang sampai hancur seperti ini. Ya wes, kita simak videonya bagaimana cara mengganti rodanya. Itu tadi untuk bagian bawah. Nah, ini untuk bagian atas penguncinya, cara masangnya cukup mudah. Tinggal dimasukin baru dipencet ya. Ini untuk jenis rel UM ya. Bukan untuk rel timbul atau rel lebar sebelah. Kalau sudah di posisinya tinggal dipencet, sudah selesai. Tinggal bagian nyusun apa, nyetel ya. Nah, nyampe hancur seperti ini. Gimana? Ya lanjut ke bagian pemasangan, apa penggantian ini. Apa penggantian pemasangan yang bagian atas ya. Pemasangan bagian atas baru apa, setelah selesai baru dikembalikan ke tempatnya ya. Untuk atas itu pengunci ya, roda itu ada di bawah. Jadi apa, bukan atas bawah itu roda, tapi bagian bawah yang roda, bagian atas yang pakai pengunci. Jadi kasarannya ngomong, bagian atas itu hanya untuk pegangan ya. Kalau untuk yang pintunya besar dan full cermin, mungkin bisa ditambahkan 2 roda lagi ya, karena bawaan standar itu kebanyakan dibawain cuma 2 roda seperti ini. Jadi menurut saya kurang kuat ya. Jadi kalau lebih kuatnya ya ditambahin roda lagi. Nah, ini penampakan bagian atas setelah terpasang seperti ini. Skrupnya ada 4. Kalau ini skrup langsung di skrup 4-4-nya ya nggak masalah, karena
setelannya beda dengan rel UM, apa rel apa ya, lebar rel numpang ya. Nah, kalau ini cukup dipencet, setelannya ada di roda, ada di akhir video. Nah, ini saya sedang nyetel roda bagian bawahnya ya, setelah posisi terpasang. Nah, bagian sekrup tengah itu bisa diputar ke kanan atau ke kiri. Diputarnya ya dikira-kira aja, yang sekiranya pintu itu tidak gesek ke dasaran lemari ya. Karena kalau terlalu tinggi yo nanti bagian atasnya terlalu mepet dengan rel atas, jadi juga susah buat digeser ya. Jadi enaknya ya sedang-sedang, atas tidak mentok di atas daun pintunya, bawah juga tidak mentok di dasaran. Sebenarnya itu juga ada tulisannya ya, untuk naik apa turun. Coba diperhatikan bagian apa jari saya itu, pas sekrup tengah itu saya putar, itu terlihat daun pintu naik ke atas ya. Coba diperhatikan. Nah, untuk nyetel ini harus imbang kanan sama kiri. Kalau tidak imbang nanti apa, jongkeng ya. Jongkeng itu apa ya, miring ya. Nah, ini coba diperhatikan, ini terlihat daun pintu. Nah, jari saya coba diperhatikan, itu yang saya tunjuk itu terlihat pas saya puter, itu terlihat naik ya. Ini saya coba saya puter full nyampe ke atas ya, pokoknya nyampe habis puterannya. Nah, itu terlihat daun pintu semakin ke atas dan roda semakin kelihatan ya, dan rumahnya pun sampai kelihatan ya. Ini udah full, udah saya pentokin, cuman apa, tidak enak diputernya, jadi ya mau nggak mau diturunkan. Nah, ini saya nyetel bagian satu sisinya. Nah, cukup mudah kan? Baik, terima kasih telah mengikuti saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, biar saya tambah semangat ngasih video tutorialnya. Nah, ini penampakan relnya seperti ini. Jadi roda itu ada di sini ya, baru atasnya dipasin ke lubang atasnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.